Saya Adip, mesin 93. Saya Adi, Elektro 93. Saya Rizky, mesin 93. Kita semua nih ITB 93 yang saat ini kita kerja di salah satu perusahaan EPC kontraktor nasional terbesar di Indonesia. Kita terdiri dari berbagai macam disiplin, ada dari mechanical, electrical, sipil, dan lain-lain. Semua kerjasama, kita bangun berbagai macam pabrik, mulai dari pabrik pupuk, pembangkit listrik, bikin kilang minyak, offshore pipeline, dan lain-lain. Alumni ITB tidak bisa kerjasama. Itu nggak kita rasakan di sini. Kita nggak pernah terpikirkan bahwa dia ITB atau bukan ITB. Di sini kita sama-sama punya satu tujuan, bangun pabrik sesuai keahlian masing-masing, dan pabriknya jadi tuh. Syarat supaya pabrik itu jadi ya tentunya harus kerjasama. Tidak mungkin pabrik itu akan jadi kalau tidak ada kerjasama antar disiplin di dalamnya. Artinya kita terbukti kita bisa kerjasama. Saya Fristi, Sipil 93. Tentunya kerjasama itu bukan tidak ada konflik ya, tapi bagaimana kita memanage konflik itu. Sebagai contoh, kalau kita membangun suatu pabrik, disiplin yang terlibat itu kan sangat banyak ya. Tentunya masing-masing punya kepentingan. Bekerja sama itu adalah bagaimana kita menemukan titik temu antara berbagai kepentingan itu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh berantem. Kita bisa berantem sebatas itu di ruang meeting. Tapi berantem itu menghasilkan suatu solusi, bukan berantem kemudian sifatnya personal gitu ya. Halo, saya Joni, TI 93. Kemudian kalau di proyek sendiri kan kalau saya memegang wewenang untuk supporting dalam hal safety. Jadi saya menyiapkan sistem, kemudian teman-teman yang di proyek lah akan melaksanakan. Setiap orang melakukan perannya dengan baik, tidak ada yang merasa lebih superior, tidak ada yang merasa inferior. Seperti puzzle gitu ya. Jadi kalau puzzle-nya itu diambil masing-masing ditempatkan dengan tepat, dia akan jadi satu bentuk yang memang diinginkan. Yang paling utama profesional dan komunikasi. Komunikasi artinya dua arah, bisa menyampaikan dan bisa mendengarkan dan memahami, membangun kita menjadi bagian dari tim, bahwa kita ini bukan sendiri tapi kita bagian dari tim. Kita punya masing-masing punya job desk, punya keahlian. Tapi kita tidak terpaku di situ, kita bisa saling cover antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Intinya saling membantu lah. Dalam bekerja tentunya kita berpegang pada asas profesional dan teamwork. Profesional kita punya batas-batasan masing-masing disiplin, apa yang harus di-deliver, kapan harus di-deliver, dan semua itu sudah disepakati bersama. Yang penting orang itu tahu tujuannya mau ngapain sih. Jadi kalau kita tujuannya mau bikin pabrik, tujuan itu harus tercapai gitu. Kepentingan lain ya kita kesampingkan dulu. Yang kedua adalah bagaimana kita mendengarkan. Jadi kita tahu kepentingan orang lain itu apa, atau kepentingan kita apa, dan kita bisa mencari titik temu di antara kepentingan orang lain dan kepentingan kita. Saya Bunyamin, Sipil 93. Ya menurut saya sih pengalaman yang bagus itu ya intinya saling berkomunikasi, saling mengerti kebutuhan masing-masing ya, saling pengertian lah antara satu disiplin dengan disiplin lainnya dengan maksud dengan tujuan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang kita kerjakan. Setiap orang tuh harus dia harus tahu perannya dia apa batas-batas wewenangnya dia dan batas-batas wewenang orang. Kalau umpamanya ada sesuatu yang dianggap abu-abu ya dikomunikasikan. Pada saat ngumpul-ngumpul di KKU, ngumpul-ngumpul di himpunan, karena di situ kita belajar memahami orang lain, mengajak orang lain, kita kenal dengan berbagai macam orang yang kita juga nggak nyangka suatu saat, oh kok kita akhirnya kerja sama dia nih, yang dulu kita pernah ketemu pada saat apa, dan juga kita juga tahu dari masa kuliah dulu bahwa oh orang ini bisa dipercaya. Itu yang kita paling banyak gunakan sehari-hari dalam pekerjaan kita. Saat piket di unit workshop di HME, paling utama yang rutin adalah piket lighting di Ludruk Engineering. Nah, di situ kita mendapatkan proyek dan bekerja sama supaya pertunjukan itu sukses. Ini di lab pada saat praktikum besok 24 jam sudah harus masuk. Jadi di situ akan kelihatan tuh siapa yang mengerjakan apa tanpa ada yang mengkoordinir
pada jam tertentu kita kumpul, selesai semua udah di compile. Di unit kemahasiswaan maupun dalam aktivitas yang sifatnya akademis seperti bekerja kelompok. Nah, di situ kan kita akan belajar bagaimana teamwork ya, bagaimana kita mengenal orang lain, bagaimana kita mengetahui karakter orang, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, dan yang penting itu tadi, bagaimana tujuan kita itu tercapai. Sepanjang tujuannya itu sama, pasti kita akan bisa bekerja sama dengan baik. Pintar itu penting ya, tapi bergaul juga penting. Artinya dengan bergaul kita bisa membuka network, saling mengenal satu sama yang lain. Saya kira itu sih. Ini sebenarnya sarana kita untuk saling ketemu lagi, saling sharing dari pengalaman kita, dan membangun network baru. Harapan di Reuni Perak ITB yang akan datang, kita bisa mengembangkan network tidak hanya dengan teman-teman di satu jurusan, juga harapannya dengan teman-teman di jurusan lain. Dan saya pikir di 25 tahun ini kan kita sudah cukup tua, tapi belum terlalu tua. Jadi cukup tua untuk melakukan sesuatu, tapi belum terlalu tua untuk melakukan sesuatu. Jadi masih punya semangat, tapi dengan mungkin sudah kompetensi sudah cukup, pengalaman sudah cukup. Saya pikir kita akan bisa melakukan sesuatu sesudah bertemu kembali di Reuni 25 tahun ini. Lupa gue.